Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadulur sadayana. Perebutan tahta Kesultanan Banten setelah wafatnya Sultan Maulana Yusuf. Sultan Banten pertama, Sultan Maulana Hasanuddin, yang menikahi putri Sultan Demak, yaitu Putri Ayu Kirana, dan mempunyai anak Maulana Yusuf dan Pangeran Arya. Pangeran Arya ini diasuh sejak kecil oleh sang penguasa Jepara Jawa Tengah, yaitu Ratu Kalinyamat yang tidak memiliki seorang anak. Ratu Kalinyamat adalah bibi dari pihak ibu kandung Pangeran Arya. Pangeran Arya sejak kecil diasuh sebagaimana putra mahkota, yang dimana Pangeran Arya diperlakukan dengan baik dan mendapatkan fasilitas layaknya seorang raja, yang akhirnya mendapatkan gelar Pangeran Jepara. Setelah wafatnya Ratu Kalinyamat, Pangeran Jepara diangkat menjadi penerus Ratu Kalinyamat, sang penguasa Jepara. Kendati demikian, beliau menginginkan tahta Kesultanan Banten. Pada tahun 1580 Masehi, Maulana Yusuf, Sultan Banten kedua, wafat dikarenakan sakit, dan beliau meninggalkan putra mahkotanya, yaitu Pangeran Muhammad yang berumur 9 tahun. Pada saat itu terjadi kekisruhan karena pewaris tahta Pangeran Muhammad yang berumur 9 tahun sangat tidak mungkin menerima tahta Kesultanan Banten. Banten pada kala itu wilayah yang sangat berkembang dalam hal ekonomi, prajurit yang sangat kuat, pertahanan yang sangat kokoh, dan di Banten juga mempunyai pelabuhan perdagangan terbesar di Jawa Barat. Sangat mungkin kerajaan ataupun kesultanan-kesultanan yang berada di Nusantara ataupun di luar Nusantara sangat menginginkan menguasai Banten ataupun Kesultanan Banten, termasuk Pangeran Jepara, sang adik Sultan Maulana Yusuf, yang sangat menginginkan tahta Kesultanan Banten. Pangeran Jepara, yang dimana beliau mempunyai darah keturunan Sultan Maulana Hasanuddin. Keinginan Pangeran Jepara merebut tahta Kesultanan Banten dari keponakannya sendiri, yaitu Pangeran Muhammad, karena desakan dari petinggi-petinggi Jepara, termasuk desakan dari Ratu Kalinyamat sebelum beliau wafat. Pangeran Arya mulai mengabarkan keinginannya ke pihak dalam keraton Banten, dan mengakibatkan terbaginya kelompok terkemuka dalam masyarakat Banten menjadi kaum bangsawan dan kaum pedagang. Kaum bangsawan mendukung Pangeran Arya untuk menjadi Sultan Banten dikarenakan umur yang sangat pas dan sudah dewasa, dan berharap mampu mengembalikan hak-hak bangsawan istimewa dan membatasi pengaruh kaum pedagang dalam pemerintahan Banten. Sedangkan kaum pedagang mendukung putra mahkota Pangeran Muhammad menjadi Sultan Banten yang sah, dan agar dapat mempertahankan kendali politik Kesultanan Banten ataupun pemerintahan Banten. Karena keputusan tidak kunjung rampung, Pangeran Jepara memutuskan menuntut paksa dan mendatangi Banten dengan pasukan bersenjata lengkap, termasuk membawa panglima perangnya, yaitu Kiai Demang Laksamana, panglima perang dari Jepara. Dalam usahanya, Pangeran Arya merebut tahta dari Pangeran Muhammad. Beliau mendapatkan bantuan rahasia dari petinggi Kesultanan Banten untuk masuk ke Banten secara mudah, dan itu hampir berhasil. Dan sang pengkhianat dari petinggi Banten dapat surat isyarat rahasia dari wali raja. Akhirnya beliau menyesali apa yang beliau lakukan. Dengan menebus kesalahannya, sang pengkhianat Banten melakukan pertempuran habis-habisan di medan pertempuran dan mengkhianati Pangeran Jepara. Setelah pecahnya pertempuran yang hebat antara Jepara dan Banten, banyak punggawa dan prajurit Jepara dan prajurit Banten tewas di medan pertempuran, termasuk Kiai Demang Laksamana tewas di tangan punggawa Kesultanan Banten. Prajurit Banten yang sangat kuat yang tidak mudah dikalahkan, dengan tangguh di pertahanan peperangan yang dibantu kaum pedagang. Tokoh utamanya adalah Kiai Wija Manggala
seorang pedagang berasal dari Mylapore, Tamil, dan bersama 4 tokoh dari kalangan pedagang mampu mengusir Pangeran Jepara. Setelah tewasnya sosok sentral yaitu Demang Laksamana yang sangat penting, akhirnya Pangeran Jepara menarik mundur pasukannya yang tersisa untuk balik ke Jepara. Karena kegagalan perebutan tahta oleh Pangeran Jepara, akhirnya Pangeran Muhammad yang masih berumur 9 tahun dinobatkan sebagai pengganti Panembahan Yusuf menjadi Sultan Banten ketiga dengan gelar Kanjeng Ratu ing Banten. Sembari menunggu Kanjeng Ratu ing Banten dewasa dan berumur pas untuk memerintah Kesultanan Banten, Kesultanan Banten kala itu tapuk pemerintahannya untuk sementara dikendalikan oleh seorang Mangkubumi yang sudah melalui kesepakatan dan disahkan oleh penasehat-penasehat dan para pejabat petinggi-petinggi Kesultanan Banten termasuk keluarga Pangeran Muhammad.